Bapak Ibu, di dalam 1 minggu yang sudah kita lewati, apa yang sudah kita alami? Mungkin ada sukacita, mungkin ada duka cita, ada berkat yang kita terima yang membuat kita bahagia, atau ada juga duka cita yang kita rasakan karena mungkin kita kecewa kepada seseorang, mungkin ada kejadian-kejadian membuat kita sedih. Tetapi hari ini, apapun kondisi Anda, apakah kita tetap mau berkata, Tuhan Yesus baik? Apakah ketika kita merasakan semua hal-hal yang tidak menyenangkan, apakah kita tetap mau katakan, terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Mari saat ini kita bangkit berdiri, kita akan meletakkan semua hal yang mengganjal di hati kita, semua hal yang mengganggu di pikiran kita. Kita letakkan semua di bawah kaki salib Yesus. Dan kita katakan, Tuhan, aku mau datang. Aku ingin menyembah Engkau. Aku ingin beribadah, aku ingin menikmati kehadiran-Mu. Aku ingin Engkau disenangkan. Dan aku ingin Engkau berbicara kepadaku. Letakkan semua beban-Mu di kaki salib Yesus. Sampaikan kepada Tuhan melalui saat teduh kita. Ini kami Tuhan, kami bawa semua beban hati kami. Kami membawa semua pergumulan kami yang akan menghalangi kami melihat Engkau. Kami meletakkan semua kesedihan, permasalahan yang akan membuat kami merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kami tinggalkan semua yang akan menghalangi dan membuat kami kehilangan sukacita di bawah kaki salib-Mu. Terimalah Tuhan dan berikanlah sukacita. Ubahkan hati dan pikiran kami, hidup kami, sehingga kami boleh beribadah dan bersukacita di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Adapun pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini beban kita semua sudah kita letakkan dan dengan sukacita mari kita masuk gerbang Tuhan, kita nyanyikan pujian kita naikkan syukur kita tinggikan dan agungkan Dia yang telah memberikan yang terbaik bagi kita. Ku masuki gerbangnya. Nyanyikan dengan sukacita, tunjukkan senyummu. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, senyumlah. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sebelah kanan saya.
Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Sebelah kiri saya. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia Semuanya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Sekali lagi kita katakan Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Ku bersuka. ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan, kita minta pengampunan dari Tuhan supaya kita diberikan kedamaian untuk datang ke hadapannya dan menikmati berkat-Nya. Yohanes 8 ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu yang akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mari kita ambil waktu sejenak, kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan percayalah berkat pengampunan itu Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh ajaib kasih-Mu buat kami Tuhan. Kasih yang tidak berkesudahan. Kasih yang tidak pernah terputus dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang mau dengan ketulusan datang kepadamu, mengakui akan kesalahan kami, yang mau memohon pengampunan daripadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentuklah hidup kami, ubah hidup kami Tuhan, supaya kami semakin boleh mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau sepenuh hati kami, segenap akal budi kami, segenap jiwa kami. Sehingga kami boleh Tuhan terus mendapatkan damai dari Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk berjalan bersama-Mu hari lepas hari dan mengalami kemenangan itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Berita anugerah dari Nehemia 9 ayat 31. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Tuhan berkati kita. Tetap berdiri, kita akan membacakan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan mengunduh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu,
Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya bagi kita akan diberkati melalui pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara anugerah. Mereka akan menyampaikan sebuah pujian dengan judul Wotesina. Hai jiwaku, mengapa engkau risau? Seringkali di dalam kehidupan kita merasa hidup kita penuh dengan tanya. 我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面翻潮？我的心啊，荡漾往生，它涌现亮拔出我们。当用笑脸帮助我们，当用笑脸帮助我们，当用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的神。Ketika kita gelisah, hati kita risau, ingatlah selalu akan Yesus. Mari kita menikmati pujian ini. Setiap kita merenungkan kata-katanya dan kita berdoa kepada Tuhan supaya pujian ini menguatkan iman kita. Terima kasih untuk pelayanan paduan suara anugerah. Kepada setiap jemaat yang sudah jadi jemaat GKBJ Cengkareng dan usianya sudah 60 tahun ke atas, ya, dan suka menyanyi, ya. Jadi jemaat Cengkareng yang sudah jadi jemaat, sudah usia 60 tahun ke atas dan suka menyanyi, mau ikut bergabung dengan mereka, ikutlah latihan setiap hari Minggu selesai ibadah ke-1 ini, ya. Baik, terima kasih untuk
pelayanan dari Paduan Suara Anugerah dan juga Lause Amung dan juga Semulingling yang sudah melayani sebagai pemimpin dan pemusik. Baik, jika tadi pujian Usia Indah mengatakan ketika kau gelisah hatimu, ketika kau merasa putus asa, ketika ada pikiran-pikiran jelek yang muncul di hatimu, bahwa Tuhan meninggalkanmu. Rasanya hidup ini putus asa. Rasanya hidup ini tidak ada harapan. Mungkin pernah terpikirkan untuk melakukan sesuatu yang bodoh. Di dalam masa remaja saya pernah di dalam fase ini. Saya merasa menjadi orang yang tidak berharga. Dan saya memilih untuk bunuh diri waktu itu. Saya minum obat banyak-banyak tetapi Tuhan masih berbaik hati. Tuhan masih memberikan anugerah kepada saya nggak mati. Tapi dari sana saya baru menyadari bahwa setelah saya mati, ketika saya waktu itu mati, maka saya masih berurusan dengan Tuhan. Bukan berarti hidup kita selesai. Dan itu yang selalu saya ingat. Hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang kematian adalah akhir. Apakah setelah kematian masih ada lagi selanjutnya apa? Atau kita pikir setelah kematian sudah selesai. Kita siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan pujian ini sebagai pengantar firman Tuhan. Kita berkata, Tuhan, aku bisa hidup sampai hari ini. Semua adalah berkat kemurahan-Mu. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita iringi dengan sebuah doa di dalam hati kita. Tuhan, berbicaralah kepadaku. Tuhan sudah luar biasa menghiasi hidup kita. Kemurahan-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Dia merancangkan masa depan kita yang indah. Penuh dengan harapan. Sekali lagi kita ulangi, kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Kita ulangi pujian ini dan saya undang semua bangkit berdiri. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini Tuhan karena anugerah-Mu. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena
Mari kita masuk dalam doa. 我们一起进入祷告。 Bapa, Engkau sangat baik. 天父，你多么美好！ Kiranya Tuhan Kau terus membimbing kami untuk menikmati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. 愿你使让我们一直可以享受你， Sehingga kami boleh mencicipi kebahagiaan surga sepanjang hidup kami di dunia ini. 可以尝试天堂的美味，在我们生活当中， Sambil kami menantikan waktunya kami kembali kepada Tuhan. 也使我们等着你第二次的来临， Menikmati sukacita yang sejati di surga. 享受在天堂里的美好。 Tuhan berkati kami semuanya. 祝福你，祝福我们， Berkati kami dengan firman-Mu juga hari ini. 祝你用你的话语来祝福我， Sertai kami semuanya. 在我们的身边。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak dan Ibu semuanya. 请坐。 Tema kita hari ini kematian adalah akhir. 我们今天的讲题是死亡就是总结， Diambil dari Markus 12 ayat 18 sampai 27. 在马可福音第12章18到27。 Saya akan bacakan biar cepat ya. 我很快的念。 Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan dari Markus 12 ayat 18 sampai yang ke-27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga dan begitu seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit? Siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Jadi seorang ibu kehilangan anaknya 有一位母亲失去她的孩子， karena suatu kecelakaan yang tragis. 因为很悲惨的一个事故， Jadi anak itu meninggal. 所以她死亡。 Saat dia berada di samping peti jenazah, ibu itu menggenggam tangan anaknya dan berkata, "Selamat tinggal sayang." 当母亲在孩子旁边的时候，她说：“再见，我的孩子。” Seorang pendeta yang hadir, yang mendengar kata-kata ibu itu berbisik dengan lembut mengatakan, "Bu, bukan selamat tinggal, tapi sampai berjumpa lagi." 在场的牧师听到，就跟那位母亲说：“不是再见，而是回头见。” Zaman sekarang pun masih banyak orang yang mempertanyakan hal-hal ini. 可能这个时代，很多人也是询问这个事情。 Apakah hidup berakhir saat tubuh kita dikubur? 到埋葬的时候，生命就完了。 Apakah saya akan bertemu kembali dengan orang yang saya kasih setelah kematian? 还是死亡之后，我还见我的爱人？ Apakah ada kehidupan setelah kematian? 死后还有生命吗？ Apakah kematian adalah akhir segalanya? 还是死亡是一个总结？ Saudara, mari kita belajar dari apa yang dikatakan Alkitab hari ini. 那我们今天来看我们圣经所讲的，
pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. 撒都该人关于复活的问题。 Ya, orang Saduki ini datang kepada Yesus dengan satu pertanyaan, tapi pertanyaan jebakan. 撒都该人向耶稣问一个问题，但是是个陷阱。 Orang Saduki itu sendiri, dia tidak percaya akan adanya kebangkitan, malaikat, dan roh. 撒都该人其实不相信有复活， Dan mereka hanya memegang 5 kitab Taurat Musa. 他承认摩西的五经。 Jadi pertanyaan mereka kepada Yesus itu bukan satu keinginan yang tulus untuk tahu jawabannya apa. 所以他们询问耶稣，也不是想知道真正的答案， Tapi mereka ingin menyindir dan mempermalukan Tuhan Yesus. 而想嘲笑、羞辱耶稣。 Kemungkinan kenapa mereka datang dan memberikan pertanyaan itu karena di ayat sebelumnya, di Markus 11, waktu itu Yesus menyucikan bait Allah. 可能他们这么问，因为在前面马可福音第11章，耶稣洁净了圣殿。 Orang Saduki itu adalah orang yang mengontrol bait Allah di Yerusalem. 这撒都该人其实是把控这个圣殿在耶路撒冷， Mereka yang mengurus tentang keimaman dan persembahan di bait Allah. 并管理奠祭和这个事上面的事务， Mereka bertanggung jawab apa yang terjadi di bait Allah. 就是相关所有的这个在上面， Tapi apa yang dilakukan di bait Allah? 就是那当时做的在上面的是 Yesus 什么？ marah pada waktu itu. 耶稣生气了， Karena bait Allah dijadikan sarang penyamun. 因为圣殿变成招客， Dibuat menjadi tempat jual beli yang tidak fair. 作为买卖的地方， Banyak penipuan di sana. 很多骗人， Orang-orang datang dari jauh. 从远方 Ingin 来的 mempersembahkan persembahan. 来奉献他的， Mungkin ada yang bawa domba 可能带羊 sampai di tempat itu. 到那边 Di bait Allah. 到圣殿， Imam mengatakan, oh domba ini nggak boleh. Nggak bagus, cacat. 他们那边说可能这个羊不行，有瑕， Mesti beli. 那要买， Nah, itu semua diatur seperti itu, saudara. 他们就是管理这些事， Maka Yesus marah. 所以耶稣当时生气。 Jadi saudara, Yesus membalikkan meja-meja orang-orang yang menukar uang dan juga yang menjual hewan ternak. 所以当时耶稣生气，就反到他的那些桌椅。 Nah, saudara, Yesus menyucikan bait Allah. 所以当时耶稣洁净了圣殿。 Hal itu mungkin saudara direspon oleh orang Saduki itu sebagai tindakan yang mempermalukan mereka. 可能撒都该人觉得这个是羞辱他们， Maka mereka datang untuk menjebak Tuhan Yesus. 所以他们要询问， Untuk mempermalukan juga Tuhan Yesus. 也反过来羞辱耶稣。 Saudara, mereka yang pertama, mereka tidak memahami kematian. Mereka percaya bahwa kematian adalah akhir segalanya. 第一，他们的问题就是他们不相信死亡是一个终结， Ya, maka mereka tidak percaya kebangkitan. 他们不相信复活， Dan mereka bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan. 所以他们询问耶稣关于这个复活， Dengan memberikan satu contoh seorang wanita yang menikah 7 bersaudara. 提出一个假的例子，就是一个女人混7个， Mereka ingin menunjukkan bahwa kebangkitan itu konyol. 他们想说复活是撒谎的。 Kalau ada kebangkitan, 如果真的有复活的话， wanita ini 这妻子 istri siapa? 是哪个兄弟的妻子？ Dia kawin 7 kali. 他混了7次， Saudara, itu sesuai memang hukum Musa di kitab Ulangan. 可能这个跟摩西上面的在生命记有写。 Kitab Ulangan 25 itu mengatakan kalau ada seorang ya dalam misalnya saya ya punya koko saya menikah. 在生命记第15章有说，如果比如说我有兄弟，我哥哥结婚了， Setelah menikah ternyata koko saya meninggal. Koko saya belum punya anak. Koko saya belum punya anak.
我哥哥结婚之后死亡了，没有孩子， maka saya mesti menikahi susu saya. 所以这么写的是我应该混他哥哥的妻子。 Susu tahu, bukan miso. Ya, artinya kakak ipar saya. 就是我哥哥妻子。 Ya, saudara. Jadi itu hukum Musa seperti itu. 这个是摩西所写的，在五经当中。 Jadi kalau 7 bersaudara, 所以如果有7个兄弟， nanti dia jadi istri siapa? 那到时候是谁的妻子呢？ Maka mereka bertanya bukan karena pengen tahu, 所以他们问，也其实不是想知道， karena mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. 因为他们不信任死亡有复活。 Jadi pertanyaan itu sebenarnya untuk menyindir, membalas dan mempermalukan Tuhan Yesus. 所以这个问题其实像嘲讽、报复、羞辱耶稣。 Saudara, pertanyaannya apakah benar ada kehidupan setelah kematian? 那真正的问题是，死亡之后真的有生命吗？ Mungkin saat kehilangan orang tua, pasangan atau teman, kita diam-diam bertanya, apakah benar ini bukan akhir? 可能失去父母、朋友或者亲戚，我们问，这个真的是总结吗？ Mari kita melihat apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. 我们看看圣经里面所教给我们、教导我们。 Alkitab itu jelas-jelas mengatakan bahwa setelah kematian itu ada kebangkitan. 圣经里面很明确的讲，死亡之后还有复活。 Saya akan tunjukin beberapa ayatnya, saudara. 我举几 Di 个 1 圣经 Tesalonika 4 ayat 16. 在帖撒罗尼 Di sana 迦前书 dikatakan, saudara, pada waktu Tuhan akan turun dari surga, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 在这里有讲到，那在基督里死了的必现复活， Ada kebangkitan. 就有复活。 Kemudian Lukas 14 ayat 14. 路加福音14章14节， Itu cerita tentang kalau engkau mengundang orang, undanglah orang miskin, orang cacat, orang buta. Sehingga pada waktu engkau menjamu mereka, mereka tidak bisa membalas kebaikanmu. Tapi mereka akan membalasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. 在这里讲的就是如果你要邀请客人，要邀请穷人、缺的人，就是等你们复活之后得到报答。 Filipi 3:11 mengatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 腓立比书3章说，使我得以从死里复活。 Sudah ini hanya sebagian yang ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada peristiwa kebangkitan setelah seseorang mengalami kematian. 这个只是几节而已，表达死亡之后有这个复活。 Jadi sudah jelas jawaban atas tema kita hari ini, kematian adalah akhir. Jawabannya bukan. 所以今天的答案是很明确的，死亡复活还有生命吗？是有，不是是有。 Saudara, dari ayat tadi dikatakan akan ada kebangkitan untuk orang benar. 可能前面的经文有提到义人有复活， Artinya kita yang percaya. 就是我们相信的人。 Tapi apakah orang yang tidak percaya juga dibangkitkan? 那不相信的人也复活吗？ Dibangkitkan? 得到复活吗？ Ada yang tahu? 有谁知道吗？ Saudara, kita lihat di sebentar ya, Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. 我们看看《使徒行传》24章15节有这么提：我靠着神，正如他们一样，盼望义人和不义的人都要复活。 Jadi semuanya dibangkitkan. 所以全部都复活。 Cuman ada dua keadaan. 但是有2个情况： Orang benar 义人 akan mendapatkan surga. 得到殿堂， Tapi orang yang tidak percaya, 但是不义的人 mereka akan mendapatkan kengerian yang kekal. 得到很绝望的这个
Itu ditulis di dalam Daniel pasal 12 bahwa orang yang tidur di dalam debu tanah artinya sudah mati. 在但以理书有这样子描述到，睡在尘埃中的 Mereka akan bangun. 必有多人复兴， Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. 其中有的懂永生， Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. 有受羞辱，永远被憎恶的。 Saudara, bagi orang benar kalau kita dibangkitkan, puji Tuhan. 可能对艺人，我们复活的话感谢上帝； Bagi orang yang tidak percaya, 但是不相信的人呢， cilaka. 那活在了， Lebih baik tidak dibangkitkan. 不如我们没 Karena 有 akan 得到复活 mengalami kehinaan dan kengerian kekal. 因为会得到永恒的恐怖， Saudara, itu yang akan terjadi. 这个是所会发生 Pada 的。 waktu kebangkitan itu Tuhan berikan. 当复活，神有给我们的。 Jadi saudara, tegas sekali Alkitab mengatakan ada kebangkitan dari kematian. 所以圣经很明确的讲到， Ada kehidupan setelah kematian. 就是死后有复活， Kematian bukan akhir segalanya. 死亡不是总结。 Saudara, yang kedua setelah mereka menanyakan pertanyaan itu, 第二个就是他们问了这个问题之后， Yesus mengatakan mereka sesat. 耶稣答复他们错了， Karena Yesus juga mengatakan bahwa kehidupan setelah kebangkitan beda dengan kehidupan di dunia ini. 因为耶稣说死后的生命跟在世界上的生命不一样。 Ya, jadi mereka tanya, ini perempuan nikah 7 kali, nanti dia jadi istri siapa? 刚才他们问这女人混了7次，谁是谁的妻子？ Maka Yesus mengatakan, kamu sesat. 耶稣说你们错， Kamu tidak mengerti kitab suci. 是你们不懂圣经， Tidak mengerti kuasa Allah. 不了解神的大能。 Sebab apabila orang bangkit dari orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. 就是有人从死里复活之后，不娶也不嫁， Mereka hidup seperti malaikat di surga. 他那像天使一样生。 Saudara, kehidupan setelah kebangkitan itu beda dengan kondisi kita sekarang ini. 所以复活之后的生命肯定是跟现在的不一样。 Jadi di surga tidak ada kawin dan dikawinkan. 所以在天使没有娶也没有嫁， Ya, kalau mau kawin sekarang, jangan sampai tunggu. 所以如果像结婚， Nanti 赶 nggak ada 快， lagi kesempatan. 到时候就没有这个机会了。 Saudara, mungkin ada pertanyaan lain, saudara. 可能也有其他问题， Pada saat kebangkitan, 就是在复活之后， kita ini pakai tubuh yang mana? 我们是用哪个肉体？ Ya, apakah tubuh kita sekarang? 就是现在的肉体吗？ Tubuh kita yang umur berapa? 就是现在多少岁了？ Kalau kita meninggal di saat usia tua, kondisi sudah top tahu ya, tua ompong peot. 如果我们老了之后， Jalan sudah susah. 走路比较难， Kalau mati, 那死亡呢？ apakah kita juga begitu? 死亡之后我们也会这样子吗？ Saudara, kalau dia mati dalam kondisi pikun gimana? 如果死亡之后很容易忘， Sudah bayangkan ya kalau dia meninggal dalam kondisi pikun, dia ada di surga. 如果他死亡之后到老年了， Ya, dia ikut ibadah seperti kita. 他在天堂跟着这个礼拜， Kemudian dia nanya lagi ngapain? 然后他问是干什么的？ Ya, kita jelasin kita lagi ibadah menyembah Tuhan. 可能我们解释我们在做礼拜侍奉上帝。 Ya, sebentar lagi dia tanya lagi ngapain? 过一会儿又问是在干什么呢？ Ngapain kalian nyanyi-nyanyi? 干嘛要歌唱？ Kita jelasin lagi ya, kita lagi beribadah. 我们重新解释一遍，我们在做礼拜。 Dan bentar lagi dia nanya, ngapain kalian? Ngapain? 过一会儿又问，你们干什么呢？ Sudah kasihan nih mungkin nanti diamuk masa, saudara. 这个很遗忘。 Ya, kalau dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, kamu siapa? 如果他问， Berarti nggak ada Tuhannya. Kamu siapa? Kamu siapa? 如果他问你是谁？你是谁？ Terus Tuhan, saya Tuhan Yesus yang menyelamatkan kamu. 可能耶稣回答：我是耶稣所救你的人。 Besok ketemu tanya lagi, kamu siapa?
明天又问，哎，你是谁呢？ Yesus jawab lagi, saya Tuhan Yesus. 耶稣又答复，我是耶稣。 Besok tanya lagi, kamu siapa? 次日又再问， Mungkin dia dilempar Tuhan ke neraka. 可能耶稣丢的， Ya kasihan kalau kondisinya seperti itu, saudara. 真的很遗忘。如果是这样子， Saudara, apa yang akan terjadi dengan kita? 那以后的事我们会怎么样呢？ Saudara, saya percaya bahwa semua yang berkaitan dengan kelemahan akibat dosa, penyakit akibat dosa, kematian akibat dosa itu dipulihkan oleh Tuhan. 我相信有因为罪而软弱，因为死亡而软弱的，全部会修复回来。 Karena di Filipi 3 sudah dikatakan Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini. 因为腓立比书有讲， Sehingga tubuh kita serupa dengan tubuhnya yang mulia. 神会重新改造我们的尸体。 Jadi hal-hal yang berkaitan kita menjadi tua, menjadi ompong itu karena dosa, saudara. 所以年老了都是因为罪， Ya, kulit kita berkerut, saudara. 可能我们的皮 Itu karena dosa. 因为是罪， Dan itu firman Tuhan katakan akan dipulihkan oleh Tuhan. 但是在讲到有这么讲，耶稣会回复我们的身。 Jadi kita di surga dalam kondisi kita yang paling cantik dan paling ganteng. 成为我们最美好、最漂亮的信士， Dalam keadaan sehat. 就是很健康的。 Nah, saudara, tapi hal-hal yang tidak berkaitan dengan dosa. 就是跟罪无关的， Yang hidung pesek tetap pesek. 跟 Itu enggak berkaitan dengan orang pesek bukan karena dosa loh. Ya kan? Jadi yang tidak berkaitan dengan dosa itu tidak diganti. 所以跟罪无关的，耶稣不会代替，更换。 Ya, orang pesek cakep enggak? Saya agak pesek ya, 鼻子可能不凸出来， tapi kononnya banyak orang mengatakan saya ganteng. 嗯， Jangan emosi ya. Saudara, pesek itu bukan dosa, jadi kita akan tetap pesek. Tinggi tubuh kita juga sama, mata sipit tetap mata sipit. 鼻子、眼睛、身高，这个无关，跟罪无关。 Tapi Tuhan ubah ke dalam kondisi yang terbaik dalam hidup kita. 但是之后，神肯定会塑造成为我们最好的形象。 Kemudian dikatakan bahwa tubuh kebangkitan itu tidak terdiri dari darah dan daging. 但是也有讲到复活的身体不像由肉体一样， Itu dicatat di 1 Korintus pasal yang ke-15. 在哥林多前书有这么讲。 Di sana dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 血肉只是不承受神的国，里面坏的也不能承受神的国。 Jadi darah dan daging kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 所以我们的血肉不成神的国， Jadi tubuh kita ini nanti diubah oleh Tuhan. 我们的身体会被改造， Kita memiliki tubuh yang baru 成为新的尸体， yang tidak lagi membutuhkan darah. 不需要血肉的。 Jadi kita bersyukur. 所以我们应该要感恩。 Yang darah tinggi nggak usah makan obat lagi 高血压的不用再吃药了， karena nggak ada darah. 因为没有血了。 Ya, yang diabetes juga nggak usah makan obat 可能高糖的也不用吃糖， karena darah dan daging tidak masuk ke dalam kerajaan surga. 因为血肉不进入这个神的国， Jadi kita bebas dari obat-obatan. 我们就可以摆脱这些药品， Dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, 强壮健康的身体。 kita diberi tubuh yang baru. 耶稣赐予我们新的身体， Tubuh yang berbeda dengan yang sekarang, tapi bukan berbeda sepenuhnya, tapi kita diperbaharui dengan tubuh yang baru seperti tubuh Tuhan Yesus waktu dia bangkit. 跟以前的不一样，但是像复活的时候的身体一样被改造， Jadi apa yang dibutuhkan tubuh sekarang nanti tidak dibutuhkan. 所以可能现在所需求的这个东西
Jadi saudara, kalau ada orang yang mengatakan setelah papanya mati kemudian papanya pulang. Kenapa? Dia mengatakan saya bisa mencium parfum papa saya. 可能有人老爸死亡之后，他说我可以闻到老爸的这个香水， Nah, itu pasti bukan papanya. 那这个肯定不是他的爸 Karena 爸， papanya nggak butuh minyak wangi lagi. 因为爸爸不需要香水了， Nah, tubuh kebangkitan nggak perlu pakai parfum, sudah wangi. 复活的尸体已经很香了， Karena Tuhan berikan yang terbaik. 因为神给的是最好的。 Ya, jadi saudara kalau ada orang bilang papanya pulang karena mencium bau wanginya, pasti bukan papanya, itu setan. 可能有人说闻到爸爸的味道了，那肯定不是爸爸了， Karena tubuh kita tidak butuh parfum, tidak perlu make up. 因为新的尸体不需要香水。 Ya, jadi jangan saudara kumpul-kumpulin make up untuk dibawa, nggak usah. 所以不需要取集化妆品带到殿堂。 Saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan pada waktu kebangkitan tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. 所以耶稣说，复活的时候没有娶，也没有 Melainkan 嫁， hidup seperti malaikat di surga. 而像天使一样的生活。 Saudara, apakah kita akan saling kenal 那到时候我们会互相认识吗？ satu dengan yang lain? 就互相认识， Kenal? 会不会？ Kenal, saudara. 肯定会。 Ya, karena Yesus setelah dia bangkit dikenal muridnya, kenal. 因为耶稣复活的时候，使徒都认识他吗？都认识。 Bagaimana dengan bayi yang mati atau anak-anak yang mati? 那刚生的婴儿或者小孩呢？ Waktu mereka dibangkitkan dalam kondisi seperti apa? Sudah berkumis? 他们复活的时候长胡子吗？ Saya juga nggak tahu. Saudara. 这个我也不知道。 Ya, mereka akan seperti apa? Tapi pasti Tuhan berikan yang terbaik. 不知道他们会怎么样，但是 Mungkin 神 kita 肯定给 pikir, 最 wah, 好。 kalau ketemu dia udah berkumis, ya saya nggak kenal lah. 可能见到他的时候，他长胡子了，我不认识他， Tapi tetap bisa kenal. 但是总会认 Karena 识 Yesus 到， pernah memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang mati. 因为耶稣曾经讲到，福人跟拉萨路斯， Orang Lazarus itu nggak kenal Abraham karena beda zamannya. 拉萨路斯可能不认识亚伯拉罕，因为不同 Orang 的 kaya 时 itu 代。 juga nggak kenal Abraham. 那个富人也不知道亚伯拉罕， Tapi pada waktu itu mereka tahu itu Abraham. 但是到时候他们知道那个是亚伯 Itu 拉罕。 saja yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. 这个只有圣经所写的， Tapi kalau mau tahu jawaban yang pasti, 但是如果要知道明确的答复， pastikan sudah masuk surga. 那你们要保证你们可以进殿堂， Nah, itu yang pasti, saudara ya. 这个要一定的。 Saudara, kemudian Yesus menutup jawabannya dengan sangat tegas 然后耶稣坚定的结束他的 bahwa 答案， kematian bukan akhir segalanya. 就是死亡不是一切的总结。 Karena Tuhan kembali mengingatkan orang Saduki yang hanya percaya lima kitab Musa. 他们会提醒，耶稣会提醒撒都该人的只相信五经的， Ya, mereka menjebak Tuhan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Musa. 他用五经来询问耶稣， Tapi Yesus menjawab mereka dengan apa yang juga tertulis di dalam kitab Musa. 但是耶稣也回复他们 Yaitu 在五经里 peristiwa 面的， ketika Musa melihat semak belukar yang terbakar. 就是在摩西看经篇上所记载的。 Pada waktu itu Musa bertanya, siapa engkau Tuhan? 摩西向神问是谁？ Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. 耶稣答复：我是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。 Tuhan bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. 神不是死人的神，是活人的神 Ya,。waktu Tuhan menyebut dirinya adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. 当他说亚伯拉罕、以撒、雅各的神， Padahal mereka semua sudah mati. 其实他们也已经死亡了， Iya kan? 是不 Tapi di 是？ hadapan Tuhan mereka tetap hidup karena ada kebangkitan. 但是在神的面前，他们还在活着，因为有复活。 Kematian bukan akhir, 死亡不是总结， ada kebangkitan. 而是有复活。 Seorang anak bertanya kepada ayahnya, Papa, apakah kakek benar-benar pergi untuk selamanya? 可能有小孩问到父亲：爸爸， Papanya 爷爷永远走了吗？ Papanya menjawab, tidak nak,
kakek hanya pergi lebih dulu ke rumah yang Tuhan siapkan. Suatu saat kita akan bertemu lagi. 爸爸回答：“不是，爷爷只是先走到神所指定的地方，我们回头会见。” Saudara jemaat yang terkasih, dunia mengatakan kematian adalah akhir, tetapi firman Tuhan berkata kematian adalah pintu menuju kehidupan. 世人说死亡是总结，但是上帝的话语说，死亡是殿堂的大门。 Pintu menuju kehidupan yang sejati bagi kita yang percaya. 前往永生的大门就是我们相信的人， Tapi pintu bagi kengerian, 但是 kehidupan, kebinasaan yang kekal bagi yang tidak percaya. 就是作为那些不义的人的绝望的不好的门。 Saudara, apa yang mesti kita lakukan? 那我们该做的是什么呢？ Percayalah kepada Tuhan dan hidup dekat dengan Dia. 就是相信上帝，也靠近他而生活。 Karena itu yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal setelah kematian. 因为这个事情能带予我们复活之后的永生。 Dan kita juga mesti melakukan, yaitu menghargai tubuh kita sekarang. 而也是我们现在该珍惜我们自己的身体， Dengan mensyukuri dan merawatnya dengan baik. 就是好好爱护、珍惜我们， Ya, olahraga yang cukup, 是运动， makan diatur, 吃饭饱足， ya boleh makan enak, 可以吃好吃美食的吗？ boleh, 肯定可以， ya, tapi secukupnya. 但是要足够的， Ya, saudara istirahat dengan baik, 要好好的休息， jalani kehidupan dengan baik, 要行好的人， sambil menunggu transformasi sempurna pada waktu kebangkitan. 一边等到复活之后的这个中心改造， Ya, merawat diri kita dengan baik. 爱护我们自己的身体， Itu tanggung jawab kita. 这是我们的责任。 Mensyukuri keadaan kita. 要珍惜我们现在的这个， Ya, kalau saudara merasa kurang ganteng, gak apa-apa. 可能觉得不够帅，但是没问题， Nanti pada waktunya engkau akan ganteng pol. 到时候你会变得很帅。 Ya, yang merasa kurang cantik, kurang tinggi, nggak apa-apa. 觉得不够美、不够高， Ya, nanti engkau akan diubahkan menjadi selebriti. Oh, nggak ada di surga, nggak ada selebriti ya. Diubahkan menjadi yang tercantik. 到时候就会变成最美。 Rawat diri kita dengan baik, 珍惜我们自己的， termasuk kita menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. 包括使用我们的肉体侍奉上帝， Setia beribadah, 来做礼拜、 baca Alkitab, 读圣经， supaya bukan hanya sehat jasmani tapi juga sehat rohani. 所以不是肉体的健康，而是在灵魂上面的健康。 Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. 感谢我们这每一位。 Kita baca bersama-sama apa yang ada di layar kita. 1, 2, 我们一起 3. 念。 Ia bukan Allah orang orang mati, mati, melainkan melainkan Allah Allah orang orang hidup. hidup. Tuhan berkati kita, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih-Mu begitu luar biasa buat kami. Engkau memberikan kami juga akan janji kebangkitan setelah kematian. Satu kehidupan yang berbeda, satu kehidupan yang sungguh-sungguh baik, satu kehidupan yang menjadi idaman bagi kami semuanya, dan kami akan menuju ke sana kalau kami sungguh-sungguh percaya. Oleh karena itu Tuhan, karuniakanlah iman kepada kami supaya kami boleh percaya kepadamu, dan pada waktunya nanti kami mengalami kebangkitan untuk menerima kemuliaan, hidup yang kekal, kesukacitaan yang penuh ketika kami tinggal bersama-sama dengan Tuhan, bukan mengalami kebinasaan dan kehinaan. Tuhan, dengar doa kami, berkati kami semua, dan tolong kami Tuhan supaya kami bisa mensyukuri akan tubuh yang Tuhan berikan bagi kami dan merawatnya dengan baik, dengan berbagai hal yang baik yang bisa kami lakukan. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Jemaat sekalian diberkati oleh firman Tuhan. Sudah tahu ya, sesudah kematian masih ada kebangkitan. Baik, selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan di dunia ini, mari kita angkat pujian ini sebagai respon terhadap firman Tuhan bahwa setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan. Entien Lusang. Kita nyanyi dulu di dalam bahasa Mandarin ya. Terima kasih untuk pendeta Stephen Paul dan juga saudara Joel yang sudah melayani kita. Bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli untuk sebagai peneguhan kepada kita untuk terus percaya kepada Allah Tritunggal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Hari ini satu kali persembahan saja untuk kas umum. Kita akan menyanyikan pujian yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian ketika kita memasuki ref, ya ketika kita masuk, terima kasih ya Tuhanku, baru petugas menjalankan kantong kolekte. Nyanyikan lagu ini dengan sebuah pengertian terhadap kata-katanya ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau
kita dalam doa. Dengan segala keberadaan kami, ya Tuhan, dengan segala kondisi kami pada hari ini, kami berikan yang terbaik dari kami untuk Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memelihara hidup kami ke depan. Apapun itu kami terus berpegang pada Allah yang hidup. Berkati persembahan kami Tuhan, biar menjadi berkat untuk gereja kami di tempat ini dan jemaat bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang yang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita naikkan 2 pokok doa kita. Yang pertama kita berdoa untuk proses rekaman Alkitab audio bahasa daerah. Kiranya dapat berjalan dengan baik dan setiap talent yang terlibat diberikan kesehatan serta dapat bermanfaat dengan baik bagi setiap penggunanya. Kita tahu banyak sekali bahasa di Indonesia, kurang lebih ada sekitar 700 bahasa Bapak Ibu. Dan kita bersyukur kita bisa mendengar kabar baik itu secara utuh. Mari kita doakan juga untuk beberapa pokok doa berikut ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kami bisa mendengar kabar baik itu secara utuh, kami dengan bahasa Ibu. Kami berdoa Tuhan untuk proses rekaman Alkitab audio yang menggunakan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Kami tahu banyak sekali di Indonesia bahasa daerah yang mereka rindu untuk mendengarkan kabar baik ini. Kami bersyukur untuk talent-talent yang Tuhan berikan untuk bisa terlibat lebih jauh, memberkati mereka dengan kabar baik ini di dalam bahasa mereka. Dan biarlah kabar baik ini mereka boleh dengar dengan bahasa mereka sendiri dan mereka boleh mendapatkan kabar baik itu secara utuh. Berkati kesehatan mereka, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita doakan program pembinaan gereja kita, Faith at Home, yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli ini, yang akan dibawakan oleh narasumbernya dari jemaat kita juga Bapak Ibu. Kita berdoa, kita mau dengarkan bagaimana narasumber ini mendidik anak-anak mereka. Kita berdoa agar pengalaman mereka bisa menanamkan bagaimana mereka menanamkan nilai-nilai kehidupan bagi yang benar bagi anak-anak mereka. Kita mau belajar ya Bapak Ibu ya, mari kita doakan bersama-sama acara ini agar kita bisa terus diperlengkapi. Kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk acara Faith at Home di tanggal 18 Juli ini. Kami bersyukur untuk jemaat-jemaat yang memiliki nilai-nilai yang baik di dalam mendidik anak Tuhan. Kami mau belajar bagaimana mereka mendidik anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah kami juga terus diperlengkapi agar kami juga memiliki nilai-nilai yang baik, agar kami bisa menerapkan di dalam kehidupan kami bagaimana cara menerapkan nilai-nilai yang baik itu kepada anak-anak kami juga. Karena kami rindu keluarga di tempat ini terus diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat juga bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Kami bersyukur untuk renungan firman yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan. Kami boleh percaya kepada Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Amin. Doksologi. Saudara sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita memohon berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus dan kasih dari Allah Roh Kudus, kasih dari Allah Tritunggal boleh limpah di dalam hidupmu sehingga di dalam perjalanan imanmu engkau tetap setia. Engkau tetap menjalankan dengan penuh gentar dan takut akan Tuhan. Sehingga melalui kehidupanmu,
Nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui imanmu. Boleh engkau pegang setia sampai Kristus memanggilmu pulang atau sampai Yesus datang kedua kali. Melalui hidupmu, nama Tuhan boleh dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, di antara jemaat yang hadir pada pagi hari ini, ada yang baru pertama kali hadir. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangan saja cukup. Ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya, oke. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada berita pengumuman akan diadakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 November antara saudara Davin Widodo dan saudari Felicia Destira. Hari ini datang, kalau datang boleh bangkit berdiri. Oh ya, di atas ya. Ya, ini calon mempelai yang akan diberkati pada tanggal 8 November ya. Dan seperti aturan gereja kita, jikalau ada yang mungkin melihatnya keberatan, saudara sekalian bisa menulisnya atau menyampaikannya kepada saya sendiri. Dan paling lambat itu tanggal 20 Juli tahun 2025 ini. Kita doakan pembinaan yang mereka jalankan dan juga kehidupan pernikahan mereka nanti, kiranya nilai-nilai firman Tuhan boleh mereka hidupi dan mereka boleh jalankan di tengah pernikahan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, basar yang biasanya diadakan di minggu pertama, saat ini diadakan ke minggu kedua. Karena mengingat minggu pertama masih masa libur, jumlahnya sedikit, maka hari ini diadakan basar. Bapak Ibu Saudara sekalian jangan langsung pulang, tetapi saudara sekalian bisa ke tempat basar, bisa membeli sesuatu, dan melalui saudara membeli sesuatu itu mendukung retreat kita di tahun 2026. Di pembacaan kitab suci, kitab Markus akan berakhir di bulan Agustus. Dan setelah bulan Agustus itu kita akan masuk ke kitab Pengkhotbah. Nah, bersyukur dari satu lembaga ya, ada buku renungan yang saudara sekalian nanti bisa ambil ya dari RBC, itu tentang Pengkhotbah. Nanti ini boleh menjadi satu bahan pelengkap setelah saudara menjalankan saat teduh dengan cara Lectio Divina di dalam kitab Pengkhotbah, saudara bisa baca bagian itu, dan juga nanti sorenya atau malamnya ada renungan Lectio Divina yang dipakai atau yang sudah ditulis oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya melalui hal itu semua boleh menolong kita untuk semakin memahami akan kebenaran firman Tuhan. Itu saja pengumumannya, kita akan melihat beberapa pengumuman melalui Videotron. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Sikap hati melayani adalah sesuatu yang sangat penting. Alangkah disayangkan pelayanan menjadi sia-sia karena motivasi yang salah.
Mari kita melayani bukan demi pengakuan manusia, melainkan untuk memuliakan Dia. Seorang akan semakin mengenal Allah jikalau semakin mengenal firman-Nya. Tidak mungkin seorang dapat mengklaim dirinya mengenal Allah, tetapi tidak menyediakan waktu untuk membaca firman-Nya. Rindukah saudara mengenal Allah? Jika iya, maka bacalah firman-Nya. Pembacaan Alkitab minggu ini masuk pada kitab Markus 12 dan 13. Persekutuan Usia Indah Selasa 15 Juli pukul 10 dengan tema Yesus Anak Daud yang diambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-35 sampai 37 akan disampaikan oleh Guru Injil Venia Ligulo. Kelas bimbingan pranikah Sabtu tanggal 15 Juli pukul 8 via Zoom. Sesinya yang kelima dengan tema yang sangat menarik yaitu mengatasi konflik akan disampaikan oleh Guru Injil Advent. Tuhan memanggil orang tua untuk berinvestasi pada anak-anak mereka. Kebanyakan ibu dan ayah secara naluri, kebanyakan memahami konsep ini. Prinsip apa saja yang penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak dari satu generasi ke generasi berikutnya? Faith at Home dengan konsep talk show dengan tema investasi kekal untuk anak pada Jumat 18 Juli pukul 7 malam. Pastikan saudara dapat bergabung dalam acara ini. Persekutuan doa pagi diadakan secara hybrid, yaitu onsite dan Zoom, Sabtu 19 Juli pukul 6 pagi, dengan tema permulaan penderitaan, akan disampaikan oleh Guru Injil Dave Wijaya. Pertemuan pelayan mimbar dengan tema Song Filter diwajibkan bagi para liturgis, singer, pemusik, guru sekolah minggu pada Sabtu 26 Juli pukul 6 sore akan disampaikan oleh Guru Injil Advent. Ibadah minggu depan Minggu 20 Juli pukul 8 dan 10.30 dengan tema Anti-Kristus akan diambil dari Markus 13 ayat yang ke-14 sampai dengan 23 akan disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Ibadah Teens Minggu 20 Juli pukul 8 dengan tema Hati-hatilah kamu yang diambil dari Markus 13 ayat 14 sampai 23 akan disampaikan oleh Guru Injil Ivan Christian. Ibadah anak Minggu 20 Juli pukul 8 dalam rangka kenaikan kelas Growing Up yang diambil dari Kolose 1 ayat yang ketiga sampai dengan 14 akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Berikut adalah calon majelis periode 2025 sampai 2028. Pemilihan tanggal 3 Agustus 2025. Pelantikan majelis tanggal 14 September 2025. Bapak Ibu dapat menyatakan setuju atau tidak setuju dengan mengisi tanda pada masing-masing calon. Yo, melayani Tuhan. Sekian informasi warta kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi pengumuman. Mari dalam beberapa minggu ke depan kita terus doakan untuk pemilihan majelis supaya calon majelis yang dipilih yang akan menjabat nanti juga disiapkan hatinya dan kita semua juga diberikan kesiapan hati untuk memberikan persetujuan kita, ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pulang dengan menyanyikan pujian. Setiap langkah Tuhan akan menuntun kita sebagai pernyataan iman kita.
apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Boleh pakai Indonesianya. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Kau manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu. Jangan lupa jajan mampir dulu di pasar ya. Di hidupku, setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih untuk sepanjang hidup. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenal